Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di Zoom Biologi pagi ini. Alhamdulillah, semoga kalian sehat semua. Ya, oke, kita akan bahas LKPD evolusi 3 dan 4 dan ada kuisis materi mutasi. Oke, nah kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim ya. Kita langsung ya lihat nonton video dulu ya, share screen sambil menunggu yang lain ya. Ibu. Ya sih. Oh nanti sebentar kita tutup dulu. Jangan-jangan belum share sound ya, share. Ya. Ya, sudah kelihatan ya. Nanti bilang ya kalau nggak ada suaranya ya. Ya, kita bahas yang pertama adalah spesiasi dulu aja. Spesiasi mana ya? Spesiasi bukan. Apa sih fenomena evolusi. Nah, ini. Tuh, rambut aku masih panjang. Suka dibilang terlalu biasa. Ada rambutnya pendek. Ya, jadi tomboy. Ada suaranya? Ada, Ibu. Oke, sip ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab evolusi kelas 12 pada materi fenomena teori evolusi, adaptasi, dan seleksi alam. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah fenomena evolusi, yaitu adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang tidak dapat adaptasi dengan lingkungannya atau tidak bisa adaptif, maka akan terseleksi oleh alam sebagai lingkungan. Organisme yang dapat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan hidup dan berkembang biak sehingga populasi bertambah. Contoh fenomena seleksi alam dan adaptasi ini adalah perubahan jumlah populasi pada ngengat atau biston betularia di Inggris. Nah, ini adalah gambar dari biston betularia. Ngengat biston betularia terdapat dua macam, yaitu ngengat warna cerah dengan ngengat warna gelap. Sebelum terjadi evolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat warna cerah lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Sebelum revolusi industri, lingkungan, pohon dan bunga-bunga berwarna cerah, sehingga ngengat berwarna cerah lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya. Oleh karena itu, ngengat warna cerah jumlahnya lebih banyak. Namun sebaliknya, ngengat atau biston betularia berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsa atau predator, sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Nah, sekarang kita menceritakan sesudah revolusi industri.
Sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga berwarna hitam sehingga berwarna gelap semuanya. Ngengat berwarna gelap atau Bestun Bataleria berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibanding dengan ngengat berwarna cerah. Ngengat berwarna gelap tidak mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlah populasinya makin banyak dan bertambah. Namun sebaliknya, yang terjadi pada ngengat berwarna cerah setelah revolusi industri mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi oleh alam. Nah, demikian tadi materi tentang. Oke, kita langsung ke materi kedua ya. Materi kedua kita ngomongin tentang bukti evolusi. Mana? Nah, ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi mekanisme evolusi, bukti-bukti evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu satu, peninggalan beberapa fosil. Bukti yang kedua adalah adanya homologi dan analogi. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Bukti yang kelima, adanya perbandingan fisiologi. Yang keenam, buktinya adalah petunjuk secara biokimia. Dan bukti yang ketujuh, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fosil. Kalian tahu nggak apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil kita sebut sebagai paleontologi. Satu-satunya fosil yang lengkap itu adalah fosil kuda. Kita lihat ya pada gambar. Jadi gambar pertama itu adalah kuda Hyracotherium dengan tinggi 0,4 meter, jarinya ada 5. Kemudian pada akhir Eosin ada kuda Mesohippus, itu jarinya ada 3, tingginya 0,6 meter. Kemudian ada kuda Meryhippus pada pertengahan Meosin, itu jarinya 3. Kemudian ada kuda Pilohippus, itu jarinya 1. Dan yang terakhir yaitu pada zaman Pleistosin ada kuda modern Equus, itu jarinya 1 dan tingginya 1,6 meter. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah homologi dan analogi. Apa itu perbedaan homologi dan analogi? Homologi adalah bentuk asal sama, fungsinya berbeda. Contoh dari homologi, organ yang merupakan homologi adalah tangan manusia, homologi dengan kaki depan kuda, homologi dengan kaki depan kucing, sayap burung, kaki depan buaya, dan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah kebalikannya. Analogi adalah bentuk asal berbeda, fungsinya sama. Misalnya, mempunyai fungsi yang sama, sama-sama untuk terbang. Sayap serangga analogi dengan sayap burung. Keduanya untuk terbang ya, karena sayap untuk terbang. Asalnya berbeda karena serangga merupakan avertebrata, sedangkan burung merupakan golongan vertebrata. Contoh lain adalah
adanya sayap kupu-kupu analogi dengan sayap kelelawar. Nah, bukti yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Kita lihat ya, di situ gambar embrio dari beberapa hewan multiseluler dan termasuk manusia. Hewan multiseluler mengalami embriogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan embrio dimulai dari zigot sampai embrio, dan terdapat persamaan atau mirip. Jadi kita tidak bisa membedakan ya, mana yang merupakan ikan, salamander, kura-kura, ayam, bahkan sampai manusia. Nah, perkembangan individu mulai dari dibuahinya sel telur sampai individu tersebut mati kita sebut sebagai ontogeni. Sedangkan sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup disebut filogeni. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat. Nah, selanjutnya bukti evolusi selanjutnya adanya variasi individu. Variasi individu dalam satu jenis dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanan. Variasi individu dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Adanya variasi tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul. Selanjutnya dapat menghasilkan keturunan yang semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas perbandingan fisiologi. Perbandingan fisiologi yaitu aktivitas fisiologi pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tinggi yang terjadi di dalam sel memiliki kemiripan atau kesamaan seperti respirasi sel, pembentukan ATP untuk kegiatan sehari-hari. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas petunjuk secara biokimia. Salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan atau hubungan kekerabatan adalah dengan uji presipitin. Adanya presipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen antibodi. Jadi, semakin banyak presipitin atau endapan yang terbentuk, maka semakin jauh kekerabatan atau hubungan kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup. Ibu ini pasang ringnya itu berapa, tahun berapa? Kalau menurut itu bukti fosil selanjutnya, bukti evolusi selanjutnya adalah adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Merupakan alat tubuh yang sudah tidak digunakan akan tetapi masih ditemukan. Contohnya adalah yang pertama tonsil atau amandel, dibentuk oleh jaringan limfe sebagai antibodi tubuh. Yang kedua adalah kelopak mata ketiga pada manusia. Yang ketiga rambut penutup tubuh. Jadi sebenarnya kita sudah tidak perlu rambut karena sudah bisa mengeluarkan keringat. Yang keempat itu ada rongga sinus ya. Kemudian yang kelima adenoid, itu jaringan terletak di dinding posterior faring untuk pertahanan tubuh.
Yang keenam itu tulang ekor mengalami rudimenter atau mereduksi atau mengecil. Yang ketujuh ada gigi molar atau geraham. Dan yang kedelapan ada appendix atau usus buntu, bagian penting penghasil selulase ketika dulu manusia memakan tumbuhan. Nah, demikian tadi materi tentang bukti evolusi. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme evolusi, yaitu pandangan baru evolusi. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi dan David bersama belajar bahasa Inggris. Mulyadi memilih belajar Oke, maaf ya, tadi ada telepon dulu. Iya, Ibu. Ya, oke kita sudah ya 2 video kita bahas. Oh, alhamdulillah udah 12 partisipan. Tapi kita bahas dulu ya, baru kuisis ya. Atau mau kuisis dulu? Halo? Bebas, Bu. Bebas. Bisa bebas. Enggak. Bahas dulu aja, Ibu. Bahas dulu ya, satu ya. Oke, pintar. Oke. Iya. Kita share screen LKPD yang ketiga. Ya, udah kelihatan share screen-nya? Ibu. Aduh. Bentar ya, ada lagi Bu. Oke, kita bahas seperti biasa kalian buat rangkuman setengah halaman untuk satu video, jadi 2 video 1 halaman saja. Kemudian, nah nih, oke, nomor 1 kita tadi ngomongin video yang kedua ya, itu ngomongin tentang bukti evolusi. Bukti evolusi itu salah satunya adalah fosil. Apa itu fosil, Miftah? Sisa tumbuhan atau hewan yang menjadi batu, Bu. Oke, betul. Jadi tumbuhan, hewan yang sudah mati kemudian dia membatu ya, bisa ratusan tahun. Nah, di sini ada fosilnya kuda ya. Fosilnya kuda. Kenapa kita pakai fosil kuda? Karena fosil kuda itu ditemukan paling Lengkap. iya, paling lengkap dan paling utuh, paling lengkap dan paling utuh. Nah, sekarang nggak usah pakai teori macam-macam ya. Kalian lihat gambar aja ini, gambar yang di-share di sini ya. Itu coba bandingkan antara kuda zaman Oligocene dengan kuda zaman Pleistocene. Jadi kuda yang sekarang itu adalah kuda zaman ikut kuda zaman Pleistocene, ya. Jelas. Coba dilihat dari gambarnya aja. Boleh dijawab sama siapa? Miftah dulu ya. Miftah? Apa, Bu? Apa, Ya. Bu? Ini bedanya kuda Oligocene dengan kuda Pleistocene berdasarkan gambar. Bu. 5 dari ukuran, Bu, beda Ya, nama tuh. ya. Dari Kakinya, Bu, kakinya 5. ya, Jadi kakinya terus. jari kaki 5 terus tingginya aja. Jadi dari tinggi sama jari kaki ya. Ya, Bu. Ya. Jadi dari jari kaki dengan tinggi ya. Oke. Tinggi. Zaman Oligocene tingginya adalah 0,6 meter. Ya, jadi kebayang itu segede apa ya? 60 cm ya? 60 cm ya? Oke. Nah, jarinya itu ada 5 tapi yang terlihat tuh 3 tuh ya. Jadi kayak model ayam gitu ya. Nah, kemudian pada zaman Pleistocene itu tingginya mencapai 1,6 meter. Ya, 160 cm seperti yang kuda sekarang itu, dan sudah menjadi kepal kuda ya, tapal kuda itu ya. Jadi satu jari yang itu akan menyatu gitu ya. Nah, terus yang nomor 1 itu pertanyaannya, mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi? Tadi kenapa? Karena paling Lengkap. Ya, Paling betul. lengkap. Ya, karena paling lengkap dan paling utuh. Nah, itu. Jadi nomor 1 sudah dijawab ya. Oke. Kita ke nomor 2. Bukti evolusi yang kedua itu ada homologi analogi. Ada yang bisa
mengartikan nggak homologi analogi? Lucy mungkin? Kalau homologi mah bentuk asal sama, fungsinya berbeda, Ibu. Ya. Kalau analogi mah bentuk asal berbeda, fungsi sama. Kalau yang nomor 2 mah analogi, Ibu. Ya, ini gambar apa ini? Gambar Kelelawar. kelelawar sama burung. Kelelawar sama burung. Nah, sebelum ke nomor 2, contoh dari homologi itu apa? Nah, Bu, Tangan contohnya manusia, Ya, contohnya. kaki depan kuda, Tangan manusia, manusia, kuda, terus buaya. ya, kaki depan kucing. ya, harus kaki depan ya. Jadi kaki depan yang hewan berkaki 4 itu sama dengan tangan manusia. Jelas ya? Jadi harus Oh ya, Bu. ya, harus menyebutkan kaki depan. Kalau nanti ada kaki belakang itu salah gitu. Ya. Terus apa yang bisa buat terbang? Sayap. Ya, sayap burung. Oke. Berarti tangan manusia, kaki depan yang hewan berkaki 4, kemudian sayap burung, terus yang di air Buaya. yang di air Buaya. buaya kan tadi udah kaki depan buaya gitu. Yang di air biar kelihatan banyak. Kan, hiu, paus, Bu. Ya, Ibu sirip, potong-potong ya. suaranya. Oh, putus-putus. Sirip, sirip paus. Ya. Sirip paus. Udah jelas? Sudah jelas? Udah, Bu, jelas. Oke, sip. Kalau yang, wah ini berarti udah berkurang lagi nih harus cepetan. Oke, ada yang mau ini menjawab yang nomor 2? Apa sekalian aja deh ya? Tadi Lucy, terusin deh Lucy. Oh iya Ibu, jadi Hmm. kan itu teh analogi karena asal berbeda fungsinya sama, sayap kelelawar dan sayap burung. Fungsinya sama nggak? Sama, Bu. Untuk terbang. Buat terbang, iya. Jadi bentar, kalau misalnya selain nomor 2 ini fungsi apa tadi belum ya? Contoh dari analogi yang biasa keluar di soal itu adalah sayap, Kupu-kupu ya, dan sayap kelelawar. kupu-kupu dan sayap burung misalnya ya, atau sayap kelelawar. Nah, kenapa mereka dikatakan analogi? Karena sama-sama buat terbang. Kalau kupu-kupu atau serangga itu adalah apa? Asalnya dari hewan vertebrata. Jelas ya, tidak bertulang belakang. Tetapi kalau yang burung atau kelelawar itu dari hewan vertebrata. Nah ini, antara kelelawar sama burung, dia vertebrata atau avertebrata? Hewan bertulang belakang nggak ini? Enggak, Bu. Ya, nggak punya tulang belakang? Punya, Bu. Masa kayak cacing disamain cacing? Kan ada, meren. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada kan? Ada, Ya. Bu. Kalau gak punya. Kurau je. Iya. Jadi mereka sama-sama vertebrata, tapi mereka juga sama-sama buat terbang gitu. Ya, benar pujiantinya. Ya, jadi sama-sama buat terbang, sama-sama hewan vertebrata. Tapi betul, saya setuju juga dengan pilihan Lucy. Kenapa disebut analogi? Karena ternyata walaupun sama-sama vertebrata, tapi pembuatan sayapnya itu berbeda. Kalau di burung itu pakai pectoralis, itu kalau di Sunda ngomongnya jangjang. Jangjang ya, jangjang. Benar nggak? Ya, Bu, Ya, jangjang. bagian ayam itu jangjang. Nah, kalau yang di burung itu sama dengan ayam itu jangjang, tapi kalau yang kelelawar enggak. Jadi bukan pectoralis, tapi dia seluruh tubuhnya gitu loh, sayapnya. Jelas ya? Jadi kita sepakat ya, nomor 2 itu analogi. Oh, analogi. Ya, analogi. Kita sepakat analogi ya, kata Lucy tadi juga. Analogi karena sama-sama buat terbang dan asalnya juga berbeda. Ya, yang satu adalah pectoralis, yang satu adalah ini apa sih namanya ya? Yang di apa? Yang di kelelawar gitu. Pokoknya nanti bisa di searching ya, Ibu lupa ya. Jadi di seluruh tubuh sayapnya itu. Jelas ya? Jelas ya? Itu apa, Bu? Karena sama-sama buat terbang dan apa, Bu? Sama-sama buat terbang, tetapi asal sayapnya berbeda. Asal sayapnya berbeda. Gitu aja ya. Oke ya, benar ya. Nah,
Sekarang yang nomor 3, boleh diceritakan Maisal? Saya Bu jadi pertanyaan Bu. Oh, enggak, ini ceritain tadi kan ada videonya. Maisal Ya bisa Bu cerita ada. nggak? Ya, Maisal bisa cerita. Belum terjadinya revolusi industri itu tumbuhan itu berwarna cerah, lingkungan cerah, jadi ngangat yang berwarna cerah itu populasinya banyak, sedangkan ngangat yang berwarna gelap tidak bisa beradaptasi sehingga banyak mudah dimakan Terkamang. predatornya. Ya. Sedangkan setelah terjadinya revolusi industri, lingkungan dan pohon banyak tertutup oleh jelaga Ya, sehingga gelap. berwarna gelap, dan ngengat berwarna cerah tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya sehingga populasinya berkurang. Sedangkan ngengat berwarna gelap dapat beradaptasi sehingga populasinya meningkat. Oke, sip. Jadi yang karena terlihat itu adaptasinya atau seleksi alamnya yang dilihat Maisal? Seleksi alam Bu. Oke, seleksi alam. Oke, jadi jawaban nomor 3-nya udah sempurna banget dari Maisal. Nanti teman-teman boleh minta jawaban Maisal ya. Ya, oke. Jadi kalau yang nomor, ya betul. Nomor 3 ini ya, kalau nomor 3 ini kalau Ibu nanya, nomor 3 ini membicarakan teorinya Darwin atau Lamarck, seleksi alam atau adaptasi. Bina. Eta Bu Darwin Bu. Oh, Darwin. Oke, kalau Miftah Darwin. Oke, Lucy apa Lucy? Darwin, Ibu. Darwin. Wina apa? Darwin, Ibu. Oke, Darwin. Maisal? Jalmi. Ya. Di sini ada Tiara. Tiara apa Tiara? Darwin atau Lamarck? Darwin. Oke, Darwin. Ya. Jadi kita ingat SDAL ya. Seleksi alam punya Darwin, adaptasi punya Lamarck. Kenapa seleksi? Ya, kenapa seleksi alam? Karena ini yang kelihatan sama predatornya itu yang habis ya kan, dimakan ya. Jadi terseleksi oleh alam. Oke, jelas ya. Nomor 3. Ini kayaknya buru-buru ya, udah berkurang lagi, tinggal 10, kita kuisis aja ya. Oke? Oke ya, kuisis ya. Jangan lupa refleksinya ya, refleksinya. Oke, kita stop share, kita mau kuisis. Ya, siapkan kuisis ya. Kuisis bentar. Ya, bentar. Belum dibuka lagi jangan-jangan kuisnya. Oh, sudah. Maili Barim. Ya, kuisisnya nanti jangan buru-buru mengerjakan ya. Karena satu soal antara 1 menitan sampai 2 menit ya. Jadi tenang. Ya. Ya, start quiz kasih Dede. Mana ya? Partisipan so answer ada. Oke. Bisa dilihat join myquiz.com 4 dengan kode 474942. Saya share di chat juga ya. Ada di chat? Ada keluar? Ya, join myquiz.com dengan kode 474942. Silakan masuk. Belum ada yang masuk? Join myquiz.com 474942. Ya, 474942. Join myquiz.com 474942. Ya, Miftah sudah masuk. Anda yang pertama bergabung. Iya, tapi
Ini harus dipertahanin juga yang pertama menang gitu. Mesal baru 4 ya. Mesal, Miftah, Tiara, Wina. Oke, yang lainnya join myquiz.com. Kodenya 474942. Ya, 474942. Mesal baru 4 ya. Ayo yang lainnya. Join myquiz.com 4749. Oke, Lucy udah masuk 5. Ya, Fajar masuk. Ya, apa kabar Fajar? Fajar masuk, Abdul masuk, Abdul Aziz masuk. Oke, baru 7. Kalau di sini partisipan jadi 10, Taya. Oke, 3 lagi siapa ya? Join myquiz.com 474942. Diobral. Kayak ini ya, kayak obral. Join myquiz. Biasa bari nanya Bu, Kak Ibunya Bu. Nanya sama siapa? Kak Ibu, penanya Ibu. Nah, nanya ke ibu. Namanya benar Bu. Ibu juga nggak ngerti jawabannya. Lupa itu mah udah kayaknya kuisnya udah setahun yang lalu dia bikinnya. Apa 2 tahun yang lalu? Itu soal ulangan, sebenarnya soal ulangan. Cuman nanti yang nggak ikut kuisis ya nggak apa-apa sih, karena ini memang nge-game aja, nge-game. Terus kalian tahu nanti soal-soalnya bisa aja saya pakai di ujian sekolah, ya. Kalau ada ujian sekolah, kalau nggak ada sama Bu? sekarang 10 soal dengan waktu 1 soal sekitar 1 menit sampai 2 menit lah. Jangan buru-buru. Biasanya udah buru-buru, cepetan, udah nomor 1, tiba-tiba yang bawah langsung nyalip. 7 orang, halo, yang udah 9 ya, berkurang lagi, 2 lagi siapa ya? Siapa lagi? 2 lagi. Saya Bu sama Fikri masuk nggak? Seri sama udah Bu 8 itu. Neng Sally Ibu belum masuk. Siapa? Oh Neng Sally Ibu. Oh, Neng Sally ya? Neng Sally. Mana ya? Neng Sally, bisa dengar Ibu nggak? Neng Sally, adakah dirimu? Kita mulai aja gitu ya? Sambil menunggu Neng Sally, nggak apa-apa? Ya, Neng Sally. Ya, Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan buru-buru ya. Oke, kita cari 1 di antara 8. Ya.
masih nunggu Fikri ya. Fikri ya. Untuk Fikri belum beres ya? Fikri? Ima mesal nu meunang mesal kade kotana ka dieu nya bagi-bagi. Enggak, ini Fikri belum ya? Fikri belum? Ah, pikrina sinyalna Bu eta mah Bu. Oh, kasihan ya. Gimana tuh, mau lanjut atau tungguin aja dulu ya? Sama Fajar? Siap. Ya. Ajar Ibu. Sinyal atau gimana? Ya. Angga ngelag gue lieu gak. Oh. Udahan atau kita tunggu? Kenapa? Kita tunggu aja dulu. Kita tunggu ya. Maju Bu, Fikri maju Bu. Oh ya, maju berarti kita tunggu aja deh ya, tunggu ya. Fikrinya siapa tahu dia langsung melejit wing gitu. Ya. Fikri sudah selesai belum ya? Kok di Ibu nggak maju-maju ya? Iya Ibu, kayaknya Ibu sinyalnya mungkin Ibu. Oh ya, Fikri mohon maaf ya di end kan. Nggak apa-apa ya, takutnya kelamaan ya. Takut ada Zoom lagi. Kita hari Jumat takut mau ini Jumatan ya. Sebelum Sabtu,
Sebelum Sabtu. Iya, Ibu. Oke. Sebelum hari Sabtu gitu. Bentar ya. Kita lihat, kita end-kan ya. Yeay, yang menang siapa? Ya, Mita, Bu Mita. Maisal. Miftah katanya. Maisal salah 2 aja ya. Maisal yang kedua. Nah, ini ya kelihatannya salahnya ya. Ya. Oke, berarti Maisal nanti mohon ya ngejapri Ibu ya. Ya, habis Zoom-nya selesai, Maisal menjapri Ibu. Selamat juga buat yang lain ya, Wina, cuman beda 1. Kalau Lucy juga cuman beda 1 ya. Oke ya, stop share. Oke, kita. Oke, Maisal, ada yang mau diungkapkan tips-tripnya kenapa bisa jadi yang terbaik? Sok Mei, Assalamualaikum malam Mei. Mei. Hoki Bu, hoki. Hoki ya. Nah, itu loh Ibu yang mau ngomong gitu ya. Hoki itu tiada duanya, keberuntungan. Bejo kalau orang Jawa bilang tuh. Tiada duanya. Jadi kalian mohon-mohon sama Allah dikasih bejo ya, dikasih hoki. Ya, ujian apapun. Jadi kalau kalian nanti mau ujian SBMPTN, UTBK ya pokoknya kalau kamu sudah hoki ya sudah keterima pasti insya Allah gitu ya. Sudah jatahnya. Oke. Kita lanjut ke LKPD 4 ya biar cepet ya. Oke, kemarin kemarin yang kelompok praktikum udah ya? Udah belum ya? Ibu izin berbicara, Ibu. Iya, boleh. So, ya. Kalau Lucy sendiri Ibu, soalnya lagi di Cipongko. Oh, ya udah, ada teman lain kelas nggak di sana? Ada yang Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Nggak apa-apa sendiri, Ibu. Memang nggak apa-apa Lusinya sendiri. Enggak. Lusinya nanti dibantu sama saudara ada nggak? Boleh? Ada dibantu saudara, Ibu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang Lusinya nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu aja. Ngerti nggak? Ya, Ibu siap. Oke, ya siap boleh. Oke, sebelum kita kerjakan sebelum kita kerjakan ini saya jelaskan dulu ya tentang praktikum. Mungkin sudah ada yang melaksanakan. Kalau mau sama kelas lain yang jelas aja ya namanya gitu ya. Namanya nggak apa-apa. Mau lintas ke IPA juga nggak apa-apa sih. Asal itu yang diajar sama Ibu gitu. Warna apakah? Nah, sekarang nggak usah nonton video karena bisa kalian lihat sendiri. Saya hanya menjelaskan bahwa praktikum ini ya, itu adalah praktikum yang tadi jawaban Maisal, yang dijelaskan oleh Maisal yang nomor 3 tadi ya. Kita ingin membuktikan seleksi alam dan adaptasi. Seleksi alamnya Darwin. Nah, menggunakan analisis STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematika, jadi kalian wajib untuk menuliskan ini di laporan praktikum. Laporan praktikumnya ada 2, makanya saya bilang ke Lucy, kalau Lucy nggak keberatan sendiri sih nggak apa-apa, karena takutnya nanti protes, tugasnya banyak gitu. Ya, nah jadi ada 2. Ya, yang satu adalah laporan tertulisnya. Ya, betul. Kenapa? Ya. Laporan tertulisnya itu bukan seperti bikin makalah ya. Laporan biasa aja, laporan praktikum yang terdiri dari judul, tujuan, alat bahan, cara kerja, kemudian tabelnya nanti dibuat, habis tabel, jawab pertanyaan di praktikum ini, langsung bikin kesimpulan gitu aja. Terus nggak usah formal-formal, kalian mau ngetik boleh, mau dibikin infografis boleh, mau ditulis tangan boleh, kemudian dihias-hias boleh. Kalau saya mah bebas. Yang jelas ada tadi yang saya sebutkan tadi ya, itu laporannya dan diupload masing-masing anak di Google Classroom di kolom praktikum. Itu. Nah, terus yang kedua itu bikin video. Nah, makanya karena terlalu banyak, jadi saya minta kerjasama gitu ya. Oke, bikin video tutorial pada saat kalian melakukan praktikum.
seperti biasa ya, nggak usah lama-lama, 2 sampai 3 menit atau 7 menit boleh lah gitu. Nah, di-upload-nya, video tersebut di-upload di salah satu channel aja. Channel kelas boleh, channel anak boleh, dan linknya nanti ya biasa dicopas di Google Classroom. Kalau pengen nilai yang cepat, maka kalian langsung kirim aja, japri aja ke saya. Nanti pasti saya lihat dan saya langsung nilai. Jadi saya belum sempat untuk membuka Google Classroom, bukan apa-apa, ya. Memang ada kerjaan lain yang lebih penting gitu, ya. Karena ya jelas ya. Oke, nah itu laporannya. Jadi ini boleh kalian contek, ya. Boleh kalian contek atau boleh kalian bikin sendiri boleh yang analisis sistemnya ini. Nah, terus yang untuk alat dan bahan yang kalian siapkan adalah ini. Kemarin ada pertanyaan kan, ini kan saya tentukan kertas, daun kering, daun hijau, dan mahkota bunga. Ada yang keberatan, Bu, saya nggak tega metik-metik bunga, daun gitu ya. Bagaimana dengan diganti kertas warna? Boleh. Ini kan biar kelihatan biologi banget gitu ya. Jadi dibikin ini gitu. Jadi boleh kalian pakai kertas warna coklat, ini hijau, kemudian yang bunga kalian warna-warni boleh. Yang jelas ukurannya harus sama, besarnya harus sama, dan jumlahnya masing-masing adalah 50. Jadi bunganya boleh 1 warna, 2 warna, 3 warna boleh bebas, tapi totalnya 50, bukan masing-masing 50. Jelas ya? Oke, ada kayu nggak usah sebagus ini mah ngedownload di internet ya. Jadi ada kayu bebas aja, cuman buat untuk pembatas. Kemudian ada tali rafia, kemudian boleh pakai jam ya, boleh pakai HP ini stopwatch-nya. Nah, sekarang kita lihat cara kerja, ya. Cara kerjanya, nah ini cara kerjanya yang pertama adalah ukurlah lapangan ya seluas 1 meter kali 1 meter, kemudian kalian kasih pakai kayu tadi, terus tali rafia, kemudian yang tadi kalian potong-potong itu kalian sebarkan merata, ya. Setelah itu kalian tulis dulu warna dominan. Kemarin ada bilang, Bu, hujan deras, Bu, saya nggak bisa ke lapangan, Bu. Bagaimana kalau di rumah? Ya udah nggak apa-apa di rumah, kasih batas aja 1 meter kalau 1 meter. Misalnya, Bu, nggak usah pakai kayu, boleh, nggak usah pakai kayu. Jadi dibatasi pakai rafia aja biasa, terus pakai batu atau gimana boleh, bebas ya. Yang jelas bisa menaburkan itu. Kemudian kalian tulis kalau misalnya tadi di rumah ternyata lantainya warna putih ya, kalian tulis warna dominan putih misalnya. Ya, jelas ya warna dominannya apa. Kemudian habis itu satu anggota anak itu nyemplung ke kotakan itu ya, nyemplung kemudian ngambilin kertas-kertasnya itu cuman dalam tempo 1 menit. 1 menit aja, 1 menit. Nah, habis itu dihitung yang diambil apa aja. Bu, kalau ngambilnya sekaligus gimana? Boleh, kan namanya orang itu dianggap sebagai predator atau pemangsa. Jadi suka-suka dia gitu. Yang jelas waktunya cuma 1 menit. Kemudian setelah itu, setelah dihitung, apa yang sudah diambil oleh orang pertama itu dimasukkan lagi ke kotakan itu. Nah, masuklah orang kedua. Jadi nanti tadi saya bilang sama Lucy, kalau bisa Lucy nanti ada saudara gitu ya, saudara untuk mengambil gitu. Ya, untuk mengambil ya. Iya, sip ya. Jadi kalau ada yang nolong nggak apa-apa sih Lucy. Cuman kalau ini saya bikin satu anak satu laporan bisa pingsan semua gitu. Ya, makanya saya minta 4 orang lah gitu, biar nggak usah terlalu berat gitu. Ya, terus habis itu orang kedua ngulangin lagi hal yang sama seperti orang satu dan ditulis gitu kan, ditulis. Nah, terus ya iklan dulu deh. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, kita perlu nutrisi buat mikir. 2 teguk untuk PR mata. Ya, ada percobaan 1 dan 2, kemudian nah ini ya. Jadi ini tabelnya yang wajib kalian bikin ya, itu adalah warna dominan lapangan apa bebas, kalau mau di dalam rumah juga silakan. Kemudian ini orang satu nih, orang satu kan semua awalnya adalah 50, terambil berapa, berarti nanti dikurangin. Kemarin banyak yang nanya, bagaimana dengan keterangan? Kalau nggak ada apa-apa ya udah nggak usah diisi apa-apa keterangannya gitu ya. Atau nggak usah dibikin aja Bu kolomnya, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, jelas ada untuk praktikum ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Diam, sunyi, senyap. Ada pertanyaan? Ibu. Ya, boleh, silakan. Izin bertanya, kalau misalkan
percobaan 1 sama percobaan 2 orangnya sama-sama gimana Ibu? Orangnya Seperti itu. sama, orangnya sama, bolehlah, boleh. Kalau memang sendirian nggak apa-apa, ya boleh. Karena itu kan samplingnya kan nggak apa-apa, sampling waktu gitu. Oh iya Ibu. Ya nggak apa-apa, orangnya sama ya, karena yang ngevideo saudara gitu ya, nanti Iya muncul. Ibu. Ya boleh, orangnya sama. Atau kemarin ada yang bilang, Ibu saya mau ngeliatin tangan aja yang ngambil, boleh. Oh, jadi nggak keseluruhan badan Ibu? Nggak usah, nggak apa-apa. Boleh cuman tangannya aja ngambilin gitu boleh. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak, jadi kalau video mau bebas ya, bebas cuman prinsipnya praktikum ketemu gitu loh, bukan masalah orangnya tampil gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang kita yang terakhir ini ya, video yang terakhir untuk hari ini. Ya. Pada materi spesiasi di Dwiningsi, kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi spesiasi isolasi reproduksi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah spesiasi. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi diawali dengan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu gen. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu makhluk hidup dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Awalnya, individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat berjauhan secara geografis sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru, menghasilkan spesies yang baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Jika suatu saat keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Nah, inilah yang kita sebut dengan isolasi reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barrier atau penghalang. Penghalang atau barrier dapat merupakan keadaan geografis seperti jurang, lautan yang luas, gurun, dan gunung yang tinggi. Individu-individu satu spesies yang terpisah disebut alopatrik. Nah, kita bisa melihat di gambar ya, karena adanya isolasi geografis maka menyebabkan individu itu terpisah disebut alopatrik. Sedangkan individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi, terbentuknya spesies baru, dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan, kita sebut sebagai spesies simpatrik. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Penyebabnya yang pertama adanya isolasi ekologi. Isolasi ekologi adalah isolasi karena menempati habitat atau tempat hidup yang berbeda. Penyebab yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim adalah isolasi akibat berbeda waktu pemasakan atau pembentukan gamet. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku adalah isolasi akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Penyebab yang keempat adalah isolasi mekanik.
Isolasi mekanik adalah isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Penyebab yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet adalah isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Dan penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang keenam adalah terbentuknya bastar mandul, yaitu keturunan yang steril. Contoh, perkawinan antara kambing dan biri-biri menghasilkan keturunan yang steril. Oke, demikian tadi materi tentang penyebab isolasi, reproduksi, dan spesiasi. Selanjutnya kita akan membahas materi frekuensi gen di dalam Oke, kita bahas langsung ya LKPD-nya ya. Oke, share screen. Ya, sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Ibu. Ya, sip. Kita akan bahas LKPD yang keempat. Oke, untuk yang LKPD keempat, rangkumannya cuma setengah halaman aja untuk yang spesiasi ya. Jadi praktikum video praktikumnya nggak usah dirangkum, karena kalian melaksanakan. Oke, nomor 1 nih. Nomor 1 kalau dilihat dari gambar nih, ada yang mau ngomong nggak? Nomor 1 apa? Bedanya spesies alopatrik dengan spesies simpatrik. Bedanya spesies simpatrik dengan spesies alopatrik. Ada yang ngomong? Lucy? Kalau alopatrik mah individu-individu satu spesies yang terpisah, Ibu. Terpisah oleh apa ini? Kalau digambar nih oleh apa nih? Terpisah. Ya, terpisah menyebabkan terbentuknya apa, Lucy? Ini kan tadinya warnanya hijau tua semua nih. Nah, hijau tua, kemudian ada apanya nih? Gunung ya, ini gambar gunung ya. Gunungnya warnanya abu. Ini warna gunung, gunung. Kemudian ada gunung ya, penghalang. Maka yang hijau tua ini berubah menjadi spesies yang baru. Menjadi warnanya hijau muda. Namanya spesiasi gitu loh. Nah, iya. Nah, terjadinya ya tadi kata Lucy betul, terjadinya ini spesies baru karena ada penghalang, itu namanya alopatrik, betul ya. Jadi alopatrik itu adalah tadi ya, benar ya, terbentuknya spesies baru karena adanya barrier atau penghalang. Oke, nah sekarang bedakan sama yang kedua, coba Wina, menurut Wina itu gimana ini? Ini yang hijau tua sama hijau muda jadi satu. Itu spesies simpatrik. Ya, simpatrik. Jadi karena terpisah sama yang sudah mengalami spesiasi hidup bersama kembali. Iya, betul. Jadi dia itu sudah terpisah lama ya, karena tadi ada barrier itu, sudah terbentuk spesies baru, kemudian tiba-tiba ketemu lagi. Pasti saling ngomong, siapa elo gitu ya. Iya nggak? Kenal nggak? Dan kira-kira kalau ini ya, kira-kira kalau yang seperti ini nih, menurut Tiara, kira-kira kalau kayak gini mau kawin nggak Tiara? Mau kawin nggak? Tiara? Ini kalau sudah kumpul kayak gini nih, mau kawin nggak? Oh, Tiara nggak ini ya. Oke, Wina gimana? Ini mau nggak kira-kira? Yang hijau muda sama hijau tua mau kawin nggak? Enggak, Ibu. Iya, enggak. Nah, karena dia nggak mau kawin, karena sudah beda spesies gitu. Ibaratnya ini zebra sama kuda dipaksa kawin, mau nggak? Enggak. Enggak kan? Ya, enggak ya. Makanya itulah yang disebut dengan isolasi reproduksi. Jadi ada penghalang karena mereka nggak bisa kawin lagi gitu. Walaupun dulu-dulunya satu spesies. Jelas ya? Jelas ya? Jadi spesies alopatrik dengan spesies simpatrik jelas ya? Oke, kita langsung aja ya karena udah siang. Nomor 2, boleh di sini ada Abdul Aziz, belum ngomong dari tadi ya. Ya, Abdul Aziz. Ya. Halo?
Ya, Abdul Aziz, ini yang nomor 2, bagaimana spesiasi itu terjadi? Tadi di video. Spesies terjadi tadi apa? Karena ada penghalang tadi kan? Nah, ya betul. Penghalang itu namanya adalah faktor ekstrinsik atau lingkungan. Jadi ditulis bareng aja ya, biar cepat ya. Ya, biar cepat. Jadi faktornya itu ada 2. Yang pertama adalah intrinsik, ya. Intrinsik itu adalah gen. Ya. Kemudian yang ekstrinsik adalah lingkungan. Ya. Nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ya, terjadinya jadinya spesies baru nomor 2 itu karena satu faktor intrinsik, faktor dalam, ya, yaitu gen, ya, faktor intrinsik yaitu gen. Kemudian yang kedua adalah faktor luar atau ekstrinsik, yaitu lingkungan. Udah gitu aja, gitu ya, ya. Ya, mohon maaf ya Abdul Aziz ya. Saya baru lihat jam tadi mau jam 11. Takutnya kalian ini ya, apalagi yang Jumatan. Oke, nah yang nomor 3 ada yang bisa bantu nggak? Tadi ada 6 faktor yang menyebabkan isolasi reproduksi atau gagal kawin. Apa? Yang terakhir. Mau ada yang bantu? Isolasi ekologi. Oke, sip. Yang 1, langsung ditulis ya, yang lainnya langsung. Isolasi ekologi. Ya, 1, isolasi ekologi, terus ekologi, 2, isolasi musim. Yap, isolasi musim. 3, Lucy jadi 3. Ya, 3. 1, isolasi ekologi. 2, isolasi musim. 1, ekologi, isolasi. Isolasi ekologi. Ekologi. Ya, ekologi tadi yang kayak gunung. Ya. Faktor Ya. Isolasi tingkah laku. Yang kemana? Yang keberapa itu? Yang ketiga, Ibu. Ya, yang kedua tadi udah. Disebutkan Unggul Bu. Ya, sebenarnya jelaskan gitu, tapi kalau sebutin aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa lah. Siap, jelaskan, Ibu. Ya, kalau ekologi mah karena menempati habitat yang berbeda. Ulah, Lucy, ulah. Ulah kan udah di Yang keempat. Ya, yang keempat. Isolasi mekanik. Jamet kupro. Yang keenam, terbentuknya Kenapa? 6, terbentuknya bastar mandul dalam kurung keturunan steril. Untuk pakai isolasi? Enggak pakai. Tuh, aduh. Jadi nggak apa-apa kalau ada tulisan isolasi, nggak apa-apa. Ya, jadi maksudnya bastar. Benar. Ya, coba diulang lagi sama Miftah. Bu, nomor 6 belum, Bu, terbentuknya naon sih? Bastar mandul. Ya, bastar mandul. Bastar. Ya, bastar mandul. Ada Resal. Coba dong, pengen dengar suaranya Resal. Welcome everybody. Resal. Nggak bersuara. Bobo Resa. Sekarang sinyal. Bu, gitu ya. Ya, oke deh. Oke, tapi bisa dengerin ya. Oke, saya belum dengar suaranya Abdul Aziz, tolong diulang. Ya, hadir, Bu. Ya, 1 apa? Diulang dong. Nulis nggak barusan? Bu, ntar lihat aja ke Mesa. Alim. Ya, kalau punya sekretaris pribadi mau bedanya, aduh. Ya, Bu. Biasa main digaji. Ya. Gratis tuh. Minggu 10.000. Oh, seminggu. Ya, alhamdulillah tuh bisa beli kuotanya. Ya, udah ya. Oke, udah ya. Ya, ada 6 faktor. Oke, untuk khusus kelas ini nggak usah pakai penjelasan boleh ya. Tadi sudah di-ACC sama Ibu. Ya.
Nanti Oke, jangan Bu. lupa ya, jangan lupa ditulis refleksinya ya, refleksinya. Oke. Nah, ya boleh di on cam, kalau mau on cam udah siap on cam boleh. Ya. Ada yang bisa foto? Kalau enggak ya sudah, nanti lihat rekamannya ya, mudah-mudahan jadi rekamannya. Oke, terima kasih banget Lucy yang selalu taat peraturan menggunakan baju sekolah. TOP BGT deh kamu deh. Harus jadi orang sukses ya, jadi pemimpin bangsa ya. Ya, oke. Terima kasih Maisal. Maisal juga pakai baju sekolah ya? Hebat ya. Oke, Wina juga ya Allah ya, rajin-rajin banget ya. Oke ya, bikin bangga Bu Yusi nih. Oke, Tiara, oke tadi sudah izin ya off cam. Oke, Miftah juga yang fotonya selalu berdua sama siapa sih itu Miftah? Oh, sama belahan jiwa ya. Oke lah, soulmate ya, soulmate. Oke. Terima kasih Abdul Aziz yang tidak menampakkan diri. Ya, akhirnya gantengnya. Wah, pakai baju sekolah. Mantap. Saya suka dengan gaya rambut kamu, Abdul. Ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Nggak apa-apa, Abdul, tenang aja. Ibu bukan nggak pakai seragam juga nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Resal, mana Resal? Kau sudah mandi kah? Gabungan, yuk. Pujianti tadi muncul ya. Pujianti, di mana kau? Siti Anissa, makasih ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mau muncul kah? Pakai baju bebas nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Pakai baju bebas nggak apa-apa asal apa? Asal pakai baju. Oke, terima kasih semuanya partisipasi. Ini kayaknya, wah Resal, keren. Ternyata potongan rambutnya sama kayak Abdul Aziz ya. Oke. Ya, Miftah akhirnya nongol juga. Miftah, Maisal ngilang lagi deh. Siti Anissa sama Pujianti nggak bisa ya? Oke, ya. Gimana? Oke, hari ini gimana pembelajarannya menurut Miftah? Gimana Miftah? Good, Bu. Mantap, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Mantap, Bu. Cuman aneh kenapa ya IPS 2 ya, yang isi Google Classroom, yang ikut Zoom, yang ikut kuisis, ini aja. Kemana yang lainnya? Pengikut sejati, Bu. Bu. Follower. Gak ada kuota sana Ibu. Oh gitu, ya Allah. Gak ada kuota. Iya, katanya. Saya emang nggak bisa ikut Classroom, Bu. Oh, kenapa Resal? HP-nya nggak kuatin. Oh gitu. Kalau gitu, gini aja, khusus Resal ditulis aja ya. Ditulis aja. Nanti. Bukunya ya, Bu. Ya, ditulis aja di buku aja boleh, di buku atau di kertas gitu ya. Nggak usah ke sekolah, nanti difotoin, tapi nanti ya, jangan difotoin. Masukkan dalam bentuk file PDF, bisa nggak? Bisa ya? Bisa? Enggak, Bu, buat aplikasi WA juga nggak bisa, Bu. Susah masuk kapasitas. Oh, kapasitas. Atau kamu nyimpan apa? Dihilangin dulu atau Rasa kapan? Iya, aplikasi game-nya tuh. Ya. Pokoknya sama, Bu, nyimpenan foto mantannya. Ya udah, Resal, bagaimana caranya? Pokoknya kamu harus ngumpulin tugas. Kamu mau manual juga nggak apa-apa. Silakan ngumpulin tugas ya. Pokoknya ada usaha. Kalau misalnya Ibu, saya bisanya benar-benar manual, nggak bisa difotoin. Ya sudah, nanti ketemu di sekolah. Tapi kamu ngejapri Ibu ya. Tapi nggak tiap minggu ya, nggak tiap minggu. Kita nanti ngejaprinya pas sekitar mungkin kalian sudah selesai ya bulan Februari ya. Maret kayaknya udah ujian deh ya. Ya nanti mungkin sekitar awal Maret ya Resal ya. Hubungin Ibu lagi ya. Oke ya. Jadi tetap semangat ya.
Tetap semangat, ada usaha. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat depan dengan kuis evolusi. Jadi kuis evolusinya nanti akan saya selenggarakan akhir karena kalian masih ada materi evolusi satu lagi, yaitu hitung-hitungan. Kuisnya cuma 5 soal untuk evolusi dan 5 soal ini satunya ada hitung-hitungannya. Jadi waktunya 3 menit yang untuk soal hitung-hitungan. Jadi nyantai. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Terima kasih Lucy, Abdul, Wina, Miftah, Resal, Maisal, Tiara, Puji, dan Siti, dan salam buat yang lain. Tetap jaga kesehatan. Kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu.